Dasar. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkunjung ke Gedung Kertya untuk mencari tahu apa saja yang ada di dalam gedung tersebut dan bagaimana pengelolaan dari gedung tersebut. Serta pada akhir video saya juga akan melakukan wawancara kepada salah satu pengelola dari gedung ini. Gedung Kertya merupakan bangunan cagar budaya peninggalan dari masa pemerintahan Belanda di Bali. Gedung ini terletak di Kompleks Sasana Budaya yang merupakan istana tua Kerajaan Buleleng, tepatnya di Jalan Veteran Singaraja. Fungsi dari bangunan Gedung Kertya ini dari awal mula didirikan sampai sekarang memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai museum penyimpanan lontar-lontar baik yang berasal dari Pulau Bali maupun daerah luar Pulau Bali, yaitu diantaranya Pulau Jawa dan Lombok. Pada awalnya, Gedung Kertya merupakan sebuah yayasan yang bernama Stichting Living van der Tuuk. Gedung ini didirikan oleh dua orang cendekiawan yang berasal dari Belanda yang bernama F.A. Livering dan van der Tuuk. Kemudian, gedung ini namanya dirubah menjadi Gedung Kerti atas dasar dan saran dari Raja Buleleng. Pada bagian ruang pameran Gedung Kertya yang menyimpan alat-alat dalam pembuatan lontar, yaitu salah satunya ada pohon lontar. Pohon lontar sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya daun lontar yang dapat dipakai untuk bahan kerajinan. Masyarakat Bali pada umumnya kerap menulis ilmu pengetahuan di atas daun lontar yang hasil tulisannya masih dapat kita lihat sampai saat ini. Gedung Kertya memiliki peranan yang sangat penting, yaitu mengoleksi, membuat salinan, serta merawat ribuan koleksi lontar, beberapa prasasti, dan ribuan buku yang berhubungan dengan beberapa aspek kehidupan umat manusia, seperti agama, arsitektur, filosofi, silsilah keluarga, pengobatan, kekuatan magis, dan lainnya yang menggunakan bahasa Bali dan bahasa Jawa kuno. Sedangkan untuk koleksi bukunya menggunakan bahasa Bali, Jawa kuno, bahasa Inggris, Jerman, dan sebagian besar dari bukunya menggunakan bahasa Belanda. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kami program studi pendidikan guru sekolah dasar. Izin mewawancarai Bapak selaku pengelola Gedung Kertya iki. Yang pertama ke bagaimana secara singkat berdirinya Gedung Kertya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebelum lanjut kepada jawaban, jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putu Suwarsani SPD. Kebetulan tugas saya di sini adalah sebagai ahli penulis dan pembaca naskah lontar. Dan berkaitan dengan pertanyaan tentang berdirinya Gedung Kertya, jadi berdirinya Gedung Kertya ini dimulai dari seorang cendekiawan Belanda yang bernama Van der Tuuk. Pada saat itu dia diberikan tugas untuk mengelola Gedung Kertya ini. Namun pada saat itu belum bernama Gedung Kertya, cuma ini dalam yayasan ya, jadi yayasan Stichting gitu ya, bahasa Belanda. Nah, dia yang bertugas di sini untuk mengumpulkan naskah-naskah yang berkaitan dengan kebudayaan adat dan istiadat Bali. Nah, pada saat itu didirikan pada tanggal 2 Juni 1928. Namun pada saat itu
masyarakat maupun orang-orang yang ada di sekitaran belum bisa berkunjung karena masih dalam tahap pengumpulan koleksi dan pengklasifikasian. Kemudian pada tanggal 14 September 1928 baru Yayasan Gedong Kirti ini dibuka secara umum, jadi orang-orang bisa mencari naskah-naskah yang berkaitan dengan keperluan yang diperlukan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengolahan gedung ini saat ini? Baik, di saat ini untuk pengelolaannya masih berjalan dengan baik, mulai dari konservasi lontar. Jadi konservasi itu artinya melihat, memelihara dan menjaga kondisi lontar itu agar tidak rusak. Jadi apabila lontar itu mengalami kerusakan akan ditulis kembali sehingga kondisi lontarnya tetap bagus seperti. Nah, jadi proses pengelolaan ini terus berlanjut, tidak boleh non-stop istilahnya, terus berjenjang, terus dilihat, dicek, kalau ada rusak kemudian dicek ulang, kalau yang salinan kalau lontar ditulis kembali seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Bapak, siapa saja pengelola gedung Kirtil saat ini? Nah, untuk skema daripada Gedong Kirti itu ada kepala Gedong Kirtinya, jadi kepalanya itu bertugas untuk mengontrol, melihat ya. Kemudian ada Kasubag TU-nya, Kasubag Tata Usaha, dia yang ikut juga di dalam bagaimana pengelolaan. Kemudian ada tim juga yang ada nomor 1 yaitu tentang pelayanan kepada tamu-tamu domestik, tamu asing, jadi ada di sana. Terus untuk pelayanan di ruang 2, ini ruang 2 jadi ruang salinan lontar. Jadi di sini ada juga 2 orang, saya dengan Bu Kade. Jadi di sini yang melayani tentang salinan dan juga buku-buku Belanda, majalah Belanda, Perancis, Jerman dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi di tim konservasi ada 2 orang juga. Jadi dia yang membidangi untuk masalah perbaikan lontar, perawatan, melihat kondisi lontar itu. Nah, kemudian lanjut di sekretariat, jadi di sana administrasinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, penandatanganan di administrasi seperti itu. Baik, sudah Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Rahayu. Pesan dan